Perkenalkan, kami kelompok Herodotus dari kelas 12 MIPA A SMA Negeri 55 Jakarta. Kami, kelompok Herodotus, beranggotakan Adinda Nisa Putri, M. Faris Afrizal, M. Pamungkas Bayu Aji, saya Nafisa Rahma Ariningrum, Raden Kurniawan Agung Fitrianto, dan Siti Nur Aisyah. Di video kali ini kami akan menjelaskan materi terkait sistem dan struktur politik dan ekonomi pada masa demokrasi parlementer, yaitu dimulai dari tahun 1950 sampai 1959. Selamat menyaksikan. Pada tahun 1949, Indonesia berhasil meraih pengakuan kedaulatan dari Belanda melalui Perjanjian Renville. Namun, perjanjian ini juga mengharuskan Indonesia menerima bentuk negara federal yang disebut Republik Indonesia Serikat atau RTS. RIS terdiri dari 16 negara bagian yang memiliki otonomi luas. Namun, sistem pemerintahan federal ini tidak sesuai dengan aspirasi rakyat Indonesia yang menginginkan negara kesatuan. Banyak negara bagian yang merasa tidak puas dengan pembagian kekuasaan dan sumber daya dengan pusat. Selain itu, sistem pemerintah federal ini juga rentan terhadap campur tangan Belanda yang masih memiliki kepentingan ekonomi dan politik di Indonesia. Oleh karena itu, untuk meningkatkan stabilitas politik dan ekonomi Indonesia, pada tanggal 17 Agustus 1950, Presiden Soekarno mengumumkan pembubaran RIS dan kembalinya bentuk negara kesatuan yang disebut Republik Indonesia atau RI. Perubahan bentuk pemerintah diikuti pula dengan perubahan Undang-Undang Dasar Negara Indonesia dari Konstitusi RIS ke UUD. Sementara 1950, perubahan ke UUD sementara ini membawa Indonesia memasuki masa demokrasi liberal. Pemerintahan parlementer memiliki beberapa ciri, diantaranya: 1. Dikepalai oleh seorang Perdana Menteri sebagai kepala pemerintah, sedangkan kepala negara dikepalai oleh Presiden atau Raja. 2. Kekuasaan eksekutif Presiden ditunjukkan oleh legislatif, sedangkan Raja diseleksi berdasarkan undang-undang. 3. Perdana Menteri memiliki hak prerogatif atau hak istimewa untuk mengangkat dan memberhentikan menteri-menteri yang memimpin departemen dan non-departemen. Selanjutnya, menteri-menteri hanya bertanggung jawab kepada kekuasaan legislatif. Terus, kekuasaan eksekutif bertanggung jawab kepada kekuasaan legislatif. Terus, selanjutnya, kekuasaan eksekutif dapat dijatuhkan oleh legislatif. Yang terakhir, parlemen sebagai pemegang kekuasaan di negara tersebut. Selama masa demokrasi parlementer, Indonesia mengalami beberapa kali pergantian kabinet. Hal ini disebabkan oleh ketidakstabilan politik dan persaingan antar partai politik. Kabinet-kabinet tersebut antara lain: 1. Kabinet Natsir, 2. Kabinet Sukiman, 3. Kabinet Wilopo, 4. Kabinet Ali Sastroamidjojo, 1. 5. Kabinet Burhanuddin Harahap, 6. Kabinet Ali II, 7. Kabinet Juanda. Sekarang kita akan membahas lebih lanjut terkait kabinet yang ada selama masa demokrasi parlementer. Yang pertama ada Kabinet Natsir. Kabinet Natsir merupakan kabinet pertama yang dibentuk setelah Republik Indonesia Serikat bubar dan diganti menjadi Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI. Kabinet ini dipimpin oleh Muhammad Natsir sejak 6 September 1950 hingga 27 April 1951 dan dibangun atas dasar koalisi yang beranggotakan inti dari Partai Masyumi. Pada masa kabinet ini, Indonesia berhasil masuk ke dalam keanggotaan PBB. Namun, selama masa kabinet Natsir berjalan, banyak terjadi pemberontakan di Indonesia, seperti gerakan DITII, gerakan Andi Aziz, APRA, dan gerakan RMS. Karena banyaknya masalah pemberontakan, pada 22 Januari 1951,
Parlemen Indonesia menyampaikan mosi tidak percaya yang diikuti dengan mundurnya Natsir dari jabatannya. Yang kedua ada Kabinet Sukiman. Setelah Kabinet Natsir berhenti, kabinet kedua yang dibentuk adalah Kabinet Sukiman Suwiryo. Kabinet ini diketuai oleh Sukiman dan walinya Suwiryo. Bertugas sejak 27 April 1951 sampai 3 April 1952. Sayangnya, karena terdapat mosi tidak percaya, Kabinet Sukiman Suwiryo jatuh. Mosi tidak percaya tersebut merupakan pemberian dari seluruh partai politik atas dugaan penyelewengan teknis dan ideologi terkait dana bantuan asing Mutual Security Act atau MSA. Kabarnya, kabinet ini menandatangani perjanjian dengan MSA dari Amerika Serikat terkait persetujuan bantuan ekonomi dan senjata. Akibatnya, terjadi pertentangan dari Partai Masyumi dan PNI terhadap tindakan Sukiman. Sukiman terpaksa harus mengembalikan mandatnya kepada presiden. Yang ketiga ada Kabinet Wilopo. Kabinet Wilopo adalah kabinet ketiga yang dibentuk setelah pembubaran Negara Republik Indonesia Serikat atau RIS. Kabinet ini diketuai oleh Wilopo pada periode 3 April 1952 hingga 3 Juni 1953. Sayangnya, Kabinet Wilopo hanya berjalan selama 1 tahun. Karena selama kabinet ini berlangsung telah muncul berbagai gerakan separatis yang kemudian mengganggu stabilitas pemerintahan. Oleh sebab itu, pada 2 Juni 1953, Wilopo resmi mengembalikan mandatnya kepada Presiden Soekarno. Keempat, ada Kabinet Ali Sastro Amijoyo I. Kabinet Ali Sastro Amijoyo I adalah kabinet keempat yang berjalan pada periode 31 Juli 1953 hingga 24 Juli 1955, dipimpin oleh Ali Sastro Amijoyo. Prestasi yang dicapai kabinet ini antara lain berhasil menyelenggarakan Konferensi Asia Afrika di Bandung pada tahun 1955, membatalkan utang Indonesia Belanda, dan membentuk panitia pemilu. Selama Kabinet Ali Sastro Amijoyo I berjalan, terdapat beberapa masalah yang muncul. Salah satunya adalah kondisi perekonomian Indonesia yang memburuk yang diakibatkan oleh adanya korupsi dan inflasi. Juga timbulnya konflik dengan TNI AD. Karena masalah ini sulit ditangani, Partai NU dan partai-partai lainnya pun menarik menteri-menterinya yang menjabat di Kabinet Ali Sastro Amijoyo I. Ali Sastro Amijoyo I kemudian menyerahkan mandatnya kembali kepada Presiden pada 24 Juli 1955. Yang kelima ada Kabinet Burhanuddin Harahap. Setelah Kabinet Ali Sastro Amijoyo I berhenti, kabinet yang menggantikannya adalah Kabinet Burhanuddin Harahap. Kabinet ini bertugas pada 12 Agustus 1955 sampai 3 Maret 1956. Kabinet Burhanuddin Harahap juga disebut sebagai Kabinet Nasional karena terdapat 13 partai yang tergabung dalam kabinet ini, didominasi oleh Partai Masyumi. Adapun prestasi yang dicapai oleh kabinet ini yakni menyelesaikan konflik dengan TNI AD dan menyelenggarakan pemilu pertama di Indonesia. Kabinet Burhanuddin Harahap kemudian bubar pada 3 Maret 1956 karena tugas-tugasnya telah selesai. Yang keenam, ada Kabinet Ali Sastro Amijoyo II. Usai Kabinet Burhanuddin Harahap bubar, dibentuklah Kabinet Ali Sastro Amijoyo II. Kabinet ini bertugas pada periode 24 Maret 1956 hingga 14 Maret 1957. Setelah 1 tahun bertugas, pada 14 Maret 1957, Kabinet Ali Sastro Amijoyo II ini harus mengembalikan mandatnya kepada Presiden. Alasannya adalah karena terjadi perpecahan antara partai PNI dan Masyumi. Yang ketujuh ada Kabinet Juanda. Kabinet Juanda atau Kabinet Karya bertugas pada periode 9 April 1957 hingga 10 Juli 1959. Kabinet ini dipimpin oleh Insinyur Haji Juanda Kertawijaya bersama 3 wakilnya, Mr. Hardi, Idam Khalid, dan Dr. Laimina, yang dikenal sebagai Zakon Kabinet. Zakon Kabinet adalah kabinet yang jajarannya diisi oleh para tokoh ahli dalam bidangnya. Prestasi yang dicapai oleh kabinet ini adalah menetapkan kembali batas laut teritorial dari 3 mil menjadi 12 mil. Berakhirnya Kabinet Juanda disebabkan oleh terbentuknya demokrasi terpimpin, di mana Presiden Soekarno menjabat sebagai Perdana Menteri dan Juanda sebagai Menteri Utama. Pada demokrasi parlementer, bangsa Indonesia menghadapi permasalahan ekonomi.
mencakup pemasaran jangka pendek dan jangka panjang. Pemasaran jangka pendek yang diambil saat itu tingginya jumlah uang beredar dan meningkatnya biaya hidup. Sementara pemasaran jangka panjangnya yakni jumlah penduduk dan tingkat kesejahteraan yang rendah. Untuk memperbaiki kondisi ekonomi, pemerintah melakukan berbagai upaya, yaitu A. Gunting Sarifuddin, B. Sistem ekonomi gerakan benteng, C. Nasionalisasi perusahaan asing, D. Finalisasi ekonomi Finek, E. Rancangan pembangunan 5 tahun atau RPLT. Oke, sekarang kita akan membahas lebih lanjut terkait upaya yang akan dilakukan oleh pemerintah untuk memperbaiki kondisi ekonomi. Dimulai dari yang pertama, ada Gunting Sarifuddin. Gunting Sarifuddin adalah kebijakan moneter yang ditetapkan oleh Sarifuddin Prawira Negara, Menteri Keuangan dalam Kabinet Hatta kedua, yang mulai berlaku pada jam 8 tanggal 10 Maret tahun 1950. Kebijakan itu dikenal sebagai kebijakan berani yang ditetapkan pemerintah Indonesia dengan cara menggunting fisik uang kertas. Kebijakan ini dibuat untuk mengatasi situasi ekonomi Indonesia yang saat itu sedang terpuruk, hutang menumpuk, inflasi tinggi, dan harga melambung. Dengan kebijakan yang kontroversial itu, Sarifuddin bermaksud sekali pukul menembak beberapa sasaran. Ada pengganti mata uang yang bermacam-macam dengan mata uang baru, mengurangi jumlah uang yang beredar untuk menekan inflasi, dengan demikian menurunkan harga barang, dan mengisi kas pemerintah dengan pinjaman wajib yang besarnya diperkirakan akan mencapai 1, miliar tahun 1950. Yang kedua, ada sistem ekonomi gerakan benteng. Sistem ekonomi gerakan benteng merupakan usaha pemerintah untuk mengubah struktur ekonomi kolonial menjadi ekonomi nasional. Struktur ekonomi kolonial membawa dampak perekonomian Indonesia yang didominasi perusahaan asing dan ditopang kelompok etnik. Kondisi inilah yang ingin diubah melalui sistem ekonomi. Gerakan benteng dimulai pada April tahun 1950. Hasilnya selama 3 tahun, yaitu tahun 1950 sampai tahun 1953. Kurang lebih 700 perusahaan Indonesia menerima bantuan kredit dari program ini. Namun, tujuan program ini tidak dapat tercapai dengan baik dan mengakibatkan bertambahnya beban keuangan pemerintah. Yang ketiga, ada nasionalisasi perusahaan asing. Nasionalisasi perusahaan asing dilakukan dengan pencabutan hak milik Belanda atau asing, yang kemudian diambil alih atau ditetapkan statusnya sebagai milik pemerintah Indonesia. Nasionalisasi yang dilakukan pemerintah terbagi menjadi 2 tahap. Tahap pertama ada tahap pengambil alihan, penyitaan, dan pengusahaan. Tahap kedua ada pengambil alihan kebijakan yang pasti, yakni perusahaan yang diambil alih itu kemudian dinasionalisasikan. Yang keempat ada finansial ekonomi atau Finek. Pada masa kabinet Burhanuddin Harahap, Indonesia mengirim delegasi ke Belanda untuk merundingkan masalah finansial ekonomi atau Finek. Perundingan ini dilakukan pada 7 Januari 1956. Rancangan persetujuan Finek yang diajukan Indonesia terhadap pemerintah Belanda adalah 1. Pembatalan persetujuan Finek hasil KMB. Yang kedua, hubungan Finek Indonesia-Belanda didasarkan atas hubungan bilateral. Yang ketiga, hubungan Finek didasarkan atas undang-undang nasional dan tidak boleh diikat oleh perjanjian lain. Namun, usul Indonesia ini tidak diterima pemerintah Belanda, sehingga pemerintah Indonesia secara sepihak melaksanakan rancangan Fineknya. Diawali dengan pembubaran Uni Indonesia Belanda pada 13 Februari tahun 1956, tujuannya melepaskan diri dari ikatan ekonomi dengan Belanda. Salah satu dampak pelaksanaan Finek ini, banyak pengusaha Belanda yang menjual perusahaannya, sedangkan pengusaha pribumi belum mampu mengambil alih perusahaan tersebut.
Dan yang kelima serta terakhir, ada Rencana Pembangunan 5 Tahun atau RPLT. Pada masa Kabinet Ali Sastromijoyo kedua, pemerintah menyusun Rencana Pembangunan 5 Tahun atau RPLT yang rencananya dilaksanakan antara tahun 1956 hingga tahun 1961. Rencana ini tidak berjalan dengan baik karena satu, adanya depresi ekonomi di Amerika Serikat dan Eropa Barat pada akhir 1957 dan awal 1958 yang mengakibatkan ekspor dan pendapatan negara merosot. Kedua, ada perjuangan pembebasan Irian Barat dengan menasionalisasi perusahaan Belanda di Indonesia yang menimbulkan gejolak ekonomi. Dan yang ketiga, adanya ketegangan antara pusat dan daerah, sehingga banyak daerah melaksanakan kebijakan ekonominya. Selanjutnya, kita akan membahas terkait pelaksanaan pemilu pada tahun 1955. Jadi, untuk pertama kalinya, Republik Indonesia menggelar pemilihan umum pemilu pada tahun 1955. Perencanaan pemilu itu dilakukan pada masa kabinet yang dipimpin Perdana Menteri Wilopo dan baru diselenggarakan pada masa kabinet yang dipimpin Perdana Menteri Alis Sastroamijoyo dan Burhanuddin Harahap. Landasan pemilu pada tahun 1955 adalah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1953. Tujuan dilaksanakannya pemilu pada tahun 1955 adalah buat pemilihan anggota parlemen atau Dewan Perwakilan Rakyat DPR dan konstituante. DPR adalah lembaga legislatif, sedangkan konstituante adalah lembaga yang memiliki tugas dan wewenang untuk melakukan perubahan terhadap konstitusi negara. Sistem yang diterapkan pada pemilu 1955 adalah perwakilan proporsional tertutup atau perwakilan berimbang. Yang dimaksud dengan sistem perwakilan proporsional adalah jumlah kursi di DPR dan konstituante yang tersedia dibagikan kepada partai politik atau organisasi peserta pemilu pada saat itu sesuai dengan imbangan perolehan suara yang didapatkan oleh partai politik itu. Dalam pemilu 1955 terdapat 43 juta 1.464 penduduk yang memenuhi syarat sebagai pemilih. Namun, jumlah penduduk yang menggunakan hak pilihannya pada saat itu mencapai 37.875.229 atau 87,65%. Jumlah pemilihan saat itu sudah termasuk anggota TNI dan Polri yang mempunyai hak pilih. Pemilu ini diikuti oleh lebih 30-an partai politik dan lebih dari 100 daftar kumpulan dan calon perseorangan. Selanjutnya, berikut ini adalah hasil pemilu untuk anggota DPR dan anggota konstitusiante. Lalu pada tanggal 5 Juli 1959, Soekarno mengeluarkan dekret Presiden 5 Juli 1959 yang antara lain berisi perubahan konstitusi serta penggantian konstitusi dari UUD 1956 menjadi UUD 1945 kembali. Peristiwa ini memandai berakhirnya demokrasi parlementer dan mulainya era demokrasi terpimpin. Ada beberapa faktor yang menyebabkan kegagalan masa demokrasi parlementer di Indonesia, antara lain ketidakstabilan politik yang disebabkan oleh persaingan antara partai politik,
konflik internal antara partai-partai politik, ketidakmampuan pemerintahan untuk mengatasi berbagai permasalahan seperti inflasi dan kemiskinan, kekurangannya dukungan dari masyarakat terhadap sistem demokrasi parlementer. Lalu, topik terakhir yang akan dibahas adalah mengenai sistem ekonomi nasional. Pemikiran ekonomi nasional pada tahun 1950-an pada umumnya merupakan upaya mengubah struktur perekonomian kolonial menjadi perekonomian nasional. Hambatan yang dihadapi dalam mewujudkan hal tersebut adalah sudah berakarnya sistem perekonomian kolonial yang cukup lama. Warisan ekonomi kolonial membawa dampak perekonomian Indonesia banyak didominasi oleh perusahaan asing dan ditopang oleh kelompok etnis Cina sebagai penggerak perekonomian Indonesia. Kondisi inilah yang ingin diubah oleh para pemikir ekonomi nasional di setiap kabinet di era demokrasi parlementer. Upaya membangkitkan perekonomian sudah dimulai sejak kabinet pertama di era demokrasi parlementer, yaitu Kabinet Natsir. Dan yang selanjutnya adalah sistem ekonomi liberal. Sesudah pengakuan pada kedaulatan, pemerintah Indonesia menanggung beban ekonomi dan keuangan yang cukup berat, dampak dari disepakatinya ketentuan-ketentuan KMB, yaitu meningkatnya nilai utang Indonesia, baik utang luar negeri maupun utang dalam negeri. Struktur perekonomian yang diwarisi dari penguasa kolonial masih berat sebelah. Nilai ekspor Indonesia pada saat itu masih sangat tergantung pada beberapa jenis perkebunan yang nilainya jauh di bawah produksi pada era sebelum Perang Dunia II. Permasalahan yang dihadapi pemerintah Indonesia pada saat itu mencakup permasalahan jangka pendek dan permasalahan jangka panjang. Permasalahan jangka pendek yang dihadapi pemerintah Indonesia pada saat itu adalah tingginya jumlah mata uang yang beredar dan meningkatnya biaya hidup. Permasalahan jangka panjang yang dihadapi pemerintah adalah bertambahnya jumlah penduduk dengan tingkat hidup yang rendah. Beban berat ini merupakan konsekuensi dari pengakuan kedaulatan. Pada era ini, pemerintah mengalami defisit sebesar 5,1 miliar rupiah, dan defisit ini sebagian besar berhasil dikurangi dengan pinjaman pemerintah dan kebijakan ekspor impor barang, terutama ketika pecahnya Perang Korea. Nah, itu dia pemaparan materi dari kelompok kami. Semoga bermanfaat. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Sampai jumpa semuanya.